Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Rahmayani Hasibuan. NPM saya 19150030, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika semester 5A. Jadi di sini saya akan menjawab soal UTS saya mengenai mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Soal yang pertama yaitu jelaskan berdasarkan pemahaman saudara tentang konsep sistem pendukung keputusan. Kemudian jabarkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pendukung keputusan yaitu sistem berbasis komputer yang terdiri dari komponen yang saling berinteraksi, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, dan sistem pemrosesan masalah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalkan dalam suatu perusahaan ada 3 calon anggota karyawan yang ingin bekerja di dalam perusahaan ini. Nah, disinilah sistem pendukung keputusan ini berperan, yakni untuk meranking atau menyeleksi ketiga calon karyawan ini di mana yang paling berpotensi untuk bekerja dalam perusahaan ini. Nah, nantinya sistem pendukung keputusan ini akan meranking ketiga calon anggota karyawan ini dari ranking yang pertama dan ranking yang terakhir berdasarkan penilaian sistem pendukung keputusan. Nah, yang kedua yaitu gambarkan dan jelaskan menurut pemahaman saudara tentang kerangka kerja pendukung keputusan. Yang kedua yaitu ada beberapa cara yang dilakukan untuk pengambilan keputusan, yaitu pemahaman terhadap kerangka kerja dapat dibahas sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem pendukung keputusan, kemudian pengetahuan terhadap hasil, yang ketiga yaitu golongan keputusan, yang keempat kriteria untuk pengambilan keputusan, yang kelima model pengambilan keputusan. Nah, sistem pengambilan keputusan ini dibagi menjadi sistem pengambilan keputusan tertutup dan sistem pengambilan terbuka. Soal yang ketiga yaitu komponen Decision Support System atau DDS terdiri dari 4 komponen, yaitu data manajemen, model manajemen, communication management, dan mengenai ketiga sumber data tersebut beserta contohnya. Jelaskan mengenai ketiga sumber data tersebut beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu data manajemen, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua yaitu model manajemen, yaitu melibatkan model finansial, statistik, manajemen, sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya sehingga dapat memberikan sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan. Yang ketiga yaitu communication dialog subsystem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DDS melalui subsistem ini. Ini berarti menyebar antar muka. Yang soal keempat yaitu pada materi komponen sistem pendukung keputusan terdapat bagian materi sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan privat. Jelaskan mengenai ketiga sumber data tersebut beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, data internal yaitu data yang sudah ada dalam suatu organisasi dan dikendalikan oleh organisasi tersebut. Data internal dapat berupa data mengenai orang, produk, layanan, dan proses-proses. Contoh dari data internal yaitu data tentang pegawai, data tentang peralatan mesin,
data penjualan, dan data penjadwalan produksi. Yang kedua yaitu data eksternal, yaitu data yang berasal dari luar yang tidak bisa dikendalikan oleh organisasi. Contoh peraturan perundangan, harga pasar, keadaan pesaing, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu data privat atau personal, data mengenai kepaparan, naluri, dan terhadap masalah yang akan diselesaikan. Dapat berupa pendapat mengenai variabel yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah atau nilai dari suatu variabel. Data tersebut bersifat subjektif. Yang keempat, yang kelima yaitu hasil kesimpulan dari makalah kami sebelumnya, yaitu ada beberapa tujuan sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu membantu manajer dalam mengambil keputusan atas masalah tersebut. Yang kedua yaitu memberikan dukungan atas perlindungan mengenai manajer yang dimaksud untuk menggantikan fungsi manajer. Dan yang ketiga, akan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih dari perbaikan efisiensinya. Dan yang keempat, kecepatan komputerisasi secara cepat dengan biaya yang rendah. Dari beberapa sistem pengambil keputusan mempunyai 3 tingkatan teknologi, yaitu yang pertama Specific Decision Support System atau bisa disingkat DSS. Dan yang kedua yaitu Decision Support System Generator yang disingkat dengan DSSI. Dan yang ketiga yaitu Decision Support Tools yang disingkat dengan DSS Tools. Pihak-pihak yang berperan dalam pengembangan SPK atau sistem pengambilan keputusan yaitu manajer atau pemakai yang bisa disebut dengan user. Dan yang kedua yaitu intermediary atau penghubung. Dan yang ketiga yaitu DSS builder atau pengembang sistem pengambil keputusan yang bisa disebut dengan fasilitator. Yang keempat yaitu technical supporter atau teknis pendukung. Yang kelima yaitu toolsmith atau pengembang peralatan. Selanjutnya itu sistem perancang keputusan, yaitu sistem pendukung keputusan dirancang untuk memiliki sifat yang dinamis untuk fleksibel perusahaan. Sistem pendukung keputusan membantu memberikan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, tetapi tidak menggantikan pemakai sebagai sistem pengambil keputusan. Sekian jawaban dari saya, dan semoga teman-teman dan ibu dapat menerima jawaban saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.